Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Suminar dari SMPIT Ashifa Boarding School, Kampus Jalan Cagak. Saya merupakan CGP Angkatan 6 Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya akan mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait bagaimana pengambilan keputusan dilema etika pada sekolah yang dipimpin Bapak Kepala Sekolah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk kami. Kami CGP Angkatan 6 Pak, Kabupaten Subang. Saya Ika dari SMP IT Ashifa Boarding School. Dan saya Titi Wahyuni dari SMP Negeri 2 Jalan Cagak. Jadi Pak, pada kesempatan ini kami ingin sedikit berbincang ya dengan Bapak, belajar bagaimana cara mengambil keputusan ya melalui wawancara. Jadi kami mohon izin mengajukan beberapa pertanyaan. Gitu ya, Pak. Ini Pak, selama ini ya bagaimana di sekolah yang Bapak pimpin, apakah pernah ada suatu kondisi di mana yang mengharuskan Bapak mengambil keputusan kondisinya itu dilema gitu ya Pak, dilema etika yang dua-duanya mengandung kebaikan gitu, dua-duanya baik seperti itu Pak. Ada tidak ya Pak kasus yang seperti itu? Mungkin kalau Bapak berkenan bisa diceritakan tidak Pak? Banyak sih sebenarnya. Tentu setiap keadaan yang akhirnya harus diputuskan apakah akan memilih salah satu dari, bisa jadi opsinya tidak hanya dua gitu, tapi beberapa, dan kita mencari kondisi atau keputusan terbaik yang bisa jadi itu juga tidak bisa memuaskan semua pihak gitu, tapi akhirnya suka tidak suka harus diputuskan akan seperti apa. Nah tentu ya banyak lah contohnya ya, baik terkait SDM maupun terkait murid gitu ya. Ya tentu apapun yang akhirnya diputuskan ya kita berdoa gitu, mudah-mudahan efek kedepannya juga baik gitu. Contohnya atau boleh tidak Pak contohnya gitu ya ya misal ada terkait SDM, ada SDM yang akhirnya mendapat evaluasi baik dari hal kinerja maupun integritas gitu ya. Tentu kita juga memikirkan kondisi apakah keluarganya gitu ya, apalagi misal kondisinya misalkan baru nikah gitu ya, dan seperti apa gitu. Namun karena memang sudah mendapat peringatan dan lain-lain gitu, akhirnya mau tidak mau gitu kan, putusan akhirnya misalkan pemutusan hubungan kerja gitu ya. Nah, itu hal berikutnya kan apa yang bisa dilakukan sekolah gitu ya. Apakah kemudian dalam kurun waktu itu apakah kemudian akan memberikan rekomendasi atau tidak gitu. Nah, memang yang akhirnya diambil gitu ya, kita memberikan catatan lah ya, catatan baik, tapi kita juga menitipkan gitu ya, menitipkan yang bersangkutan pada keluarga yang terdekat. Dan tujuannya di sekolah yang baru gitu ya, mungkin di lembaga yang baru yang kemudian dia bisa masuk kan, mudah-mudahan berubah gitu. Ya, tentu bisa jadi dari kita proses pembinaannya misalkan belum memberikan efek gitu ya, memberikan dampak perubahan baik untuk yang bersangkutan. Ya mudah-mudahan di lembaga yang baru itu bisa berbeda gitu. Nah itu mungkin termasuk yang murid juga sama. Ya bisa jadi ketika akhirnya kita mengambil keputusan mengembalikan hak asuh misalkan kepada orang tua, itu juga tentu kita memberikan catatan gitu ya, catatan perbaikan ke depan. Ya kita tidak akan pernah memberikan surat drop out atau apa gitu. Bahkan tadi gitu, dari sekolah yang lama itu ada rekomendasi,
ada apa surat kelakuan baik lah gitu ya. Diterbitkan. Tapi ya kita sampaikan kepada orang tuanya evaluasinya A B C D gitu segala macam. Harapannya ya nanti ketika pun diterima di sekolah yang baru ya itu kan seolah ada kesempatan yang lain gitu ya, sekolah yang baru. Betul, artinya di sekolah ini gitu ya, di sekolah ini kesempatannya sudah habis gitu, karena kita ada kesepakatan di awal terkait aturan pembelajaran, aturan sekolah gitu. Nah ketika aturan itu dilanggar, konsekuensinya misalkan yang terberat sampai dikembalikan kepada orang tua. Nah mungkin kesempatan itu sudah habis di sini gitu, tapi di sekolah yang baru kan artinya ada, betul, artinya ada kesempatan yang baru di sekolah yang baru. Nah hal-hal itu yang kemudian yang mau tidak mau suka tidak suka harus diambil. Ada nggak misalkan hal yang akhirnya kita ambil tapi dalam tanda kutip bertentangan dengan buku aturan atau buku kepegawaiannya ada gitu kan. Tadi misalkan ketika hal-hal itu akhirnya didiskusikan dengan jajaran pimpinan atau pihak-pihak terkait, akhirnya kita masih memiliki sebuah katakanlah kesepakatan gitu ya, syarat atau kondisi yang kalau misalkan masih melanjutkan di sini gitu kan, syaratnya apa? Nah ada juga gitu, yang akhirnya kita putuskan untuk masih bisa misalkan lanjut misalkan. Baik Pak, tadi Bapak sudah menceritakan terkait kasus atau masalah terkait dengan SDM maupun dengan murid ya. Di modul yang saya pelajari itu kan ada pengambilan keputusan, ada dilema etika dan ada juga rujukan moral. Kalau dilema etika itu misalnya kasus-kasus nilai benar melawan benar, kalau rujukan moral itu benar melawan salah ya. Terus yang ingin saya tanyakan itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus yang mengandung dilema itu Pak. Seperti apa cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika seperti itu Pak? Terkait prosedur atau ya langkah-langkah atau strategi yang Bapak lakukan jika berhadapan dengan masalah dilema etika, misalnya yang benar dengan benar gitu kan, bingung yang mana nih, padahal kedua itu kalau seperti ini benar, seperti ini benar. Nah strategi apa yang akan Bapak ambil jika menghadapi masalah-masalah dilema seperti itu? Ya mungkin tadi ya untuk mencari pilihan yang memberikan kemaslahatan lebih besar, jadi seperti itu. Ya tentu hal-hal yang mungkin sudah diketahui atau difahami dengan baik ya oleh semua pihak bahwa kepentingan yang lebih besar yang kemudian harus kita utamakan gitu. Untuk kepentingan mungkin hal yang sederhana ya, hal yang kecil misalkan terkait kepentingan pribadi misalkan versus kepentingan bersama gitu. Ya tentu mau tidak mau kan kepentingan yang pribadi yang harus dikorbankan karena ada kepentingan yang jauh lebih besar gitu. Misalkan seperti itu. Atau misalnya personal dengan kepentingan lembaga gitu. Ini juga mau tidak mau ya kita mengambil tadi kemaslahatan yang lebih besar, walaupun tentu kalau pihak sekolah ya, kalau saya dalam hierarki hierarki antara yayasan gitu, kemudian terus ke bawah guru dan lain-lain, posisi kepala sekolah di lembaga swasta ini posisinya middle manajemen, bukan top manajemen sebenarnya gitu. Kenapa? Karena di atas kepala sekolah masih ada yayasan yang kemudian secara keputusan masih bisa menganulir gitu kepala sekolah gitu. Walaupun ya tidak semua gitu ya, tidak semua kemudian bisa dimentahkan gitu, tapi paling enggak si alur pengambilan keputusan itu tidak selesai di kepala sekolah gitu. Ada keputusan-keputusan yang harus ditarik gitu kan, di bawah rapat lagi gitu. Yayasan gitu. Nah sehingga kalau dibilang kejepit kejepit gitu, jadi kita tuh ada tekanan dari bawah, misalkan dari guru-guru, dari orang tua gitu kan, dari atas juga dari yayasan. Dan sehingga posisi ini yang harus bisa dijaga gitu ya, dijaga bagaimana kita bisa mengambil tadi titik optimal gitu ya, titik optimal
dari keputusan yang diambil. Tentu bisa jadi di pihak-pihak semuanya gitu ya, di semua pihak tuh tidak bisa memuaskan semua pihak gitu. Betul. Jadi bisa jadi yang ini agak kecewa, sebelah agak kecewa gitu. Tapi itu yang akhirnya bisa diputuskan. Ya bagus-bagus sih yang ini puas, yang sana puas gitu kan, semuanya puas gitu. Walaupun agak jarang gitu ya. Iya. Ya, Pak. Selama ini yang Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema seperti ini, yang efektif itu seperti apa ya Pak? Yang dianggap efektif nih? Gitu. Ada yang bisa kita lihat dalam jangka pendek, ada yang nggak bisa gitu. Kita lihatnya misalkan baru setelah setahun 2 tahun, bahkan setelah lama gitu baru terlihat. Misal ada peraturan yang dalam tanda kutip keras gitu ya, tegas gitu kan, terkait kegiatan siswa gitu. Ini sebenarnya bisa aja misalkan sekolah membuat aturan yang lunak gitu ya, yang ya pokoknya yang penting senang lah gitu kan. Tapi anak menjadi tidak tertantang gitu. Nah, ketika kita misalkan mengambil sebuah keputusan bahwa peraturan A yang akan dijalankan, nah itu bisa jadi gitu kan, ketahuannya itu udah lama. Dan saya pernah mendapati gitu ya, ada alumni yang kemudian datang gitu ya ke sekolah dan menyampaikan, gitu, alhamdulillah gitu kan, ternyata di luar tuh lebih berat gitu kan, kondisi di luar lebih berat gitu. Jadi ketika di Ashifa misalkan makan sudah tersedia gitu kan, belajar difasilitasi dan lain-lain gitu kan. Nah di luar tuh kan ketika mereka di dunia kampus gitu kan, makan harus cari sendiri gitu kan. Kemudian jadwal mereka yang kemudian membuat gitu kan, pembelajaran jauh lebih berat gitu dan lain-lain. Nah dengan kondisi yang seperti ini, dengan keadaan asrama yang seperti ini, ya paling tidak itu memberikan bekal gitu. Iya. Selama ini apakah ada tantangan tak dalam mengambil keputusan itu? Tadi salah satunya tekanan dari orang tua gitu ya, bahkan dari murid gitu. Mungkin dari tekanan itu yang paling berat itu yang kira-kira dari mana? Kasus-kasus yang pernah gitu ya, akhirnya kita coba ya mungkin berbagi gitu ya. Ada yang sampai orang tua misalkan ketika ada sebuah kasus ya, sebuah kondisi, orang tua merasa tidak puas, kecewa dengan penyelesaian sekolah dan akhirnya akan mengajukan ke pengadilan gitu kan, jalur hukum gitu kan. Nah, akhirnya ya tadi gitu kan, kita intinya sebenarnya lebih ke bagaimana kita mendialogkan kondisi yang ada dan akhirnya keputusan yang diambil itu ya, walaupun akhirnya ada di kepala sekolah sebagai eksekutor, tapi pihak-pihak terkait gitu kan, itu diminta pendapatnya, walaupun akhirnya gitu kan ada misalkan 1-2 orang yang tidak puas gitu. Tapi ketika itu sudah menjadi kesepakatan bersama gitu, kita jalankan. Memang tantangannya kalau misalkan sudah dibawa ke ranah hukum kan sebenarnya Harus siap ya itu ya. ada efek secara langsung kepada lembaga. Itu sebenarnya yang agak berat ya, agak berat gitu. Itu artinya nama lembaga kan dalam hal ini citra lembaga itu kan mempengaruhi seluruh proses yang ada di bawahnya gitu. Jadi bukan hanya unit. Kalau misalkan SMA gitu, SMA itu Jalan Cagak. Iya. Padahal di bawah yayasan itu kan pendidikannya banyak gitu kan. Wanareja, Wanareja, Sayahara, sampai SMA gitu, dampak semua gitu. Jadi mau tidak mau memang itu yang harus diatur gitu kan, dijaga agar kondisinya stabil. Wah, ternyata, Masya Allah. Dalam menentukan pengambilan keputusan dilema etika gitu kan, apakah Bapak menyelesaikannya di tempat, gitu ya langsung Pak diambil keputusan, atau kan ditunda dulu, dirapatkan dulu dengan pimpinan yang lain, atau seperti apa itu Pak? Apa punya jadwal khusus gitu ya? Kapan harus diselesaikan dan lain sebagainya itu Pak? Boleh berbagi? Ada yang ya kondisional, ada yang bisa langsung diputuskan. Jadi kepemimpinan itu menjadi mesin utama sebuah lembaga. Jadi
ketika ada lembaga ya, ada sebuah lembaga, maka yang menjadi tadi ya mesin utama dari lembaga itu adalah pemimpinan, leadership gitu ya. Nah, leadership ini ada beberapa faktor atau beberapa bagian ya yang harus diperankan oleh pemimpin itu gitu. Ada ketegasan di sana, kemudian ada konsultatif, kemudian ada kolaboratif. Artinya nggak bisa kemudian pemimpin itu dia mengakomodir semua keinginan gitu ya, nggak bisa pada akhirnya gitu. Dan kemudian tadi tidak bisa juga otoriter gitu, pokoknya gitu nggak bisa gitu. Walaupun ada kondisi tertentu yang mau tidak mau pemimpin harus ngambil keputusan gitu. Nah, jadi ketika kepemimpinan itu kuat gitu ya, jadi seimbang. Jadi yang dimaksud kuat itu seimbang antara kapan harus tegas kemudian ambil keputusan, kapan keputusan ini masih bisa dibicarakan gitu kan, dan lain-lain. Nah, tentu ini yang harus kita gali dari semua aspek ya, semua bagian gitu. Bagaimana misalkan ada wakil kepala sekolah atau guru-guru, orang tua, murid segala macam gitu kan, ketika memberikan pertimbangan gitu ya, pertimbangan gitu. Nah, ada kondisi-kondisi yang kita masih bisa dengerin gitu kan, kita masih bisa dengerin, oke gitu kan. Keputusannya berdasarkan tadi ya, masukan yang lain, putuskan gitu. Mungkin lebih ke arah itu ya. Jadi ada yang bisa langsung kita putuskan, ada yang enggak gitu. Nah, kalau yang masih bisa dipending ya, biasanya untuk pimpinan itu ada rapat rutin setiap hari Selasa dan Jumat. Nah, itu yang kemudian kita putuskan dibahas di sana. Lomba misalnya, kita ingin mengakomodir semua anak bisa ikut lomba gitu kan, semua bisa ikut lomba. Tapi kan enggak gitu, kesempatan itu tidak kemudian bisa kita berikan ke semua anak gitu. Terutama misalkan yang tadi mengatasnamakan lembaga, misalkan OSN gitu, ya silakan yang mau gitu, siapa aja. Tapi pada akhirnya nggak gitu. Pada akhirnya di awal tahun kita harus mulai menyeleksi setiap rumpun gitu ya, setiap rumpun dari OSN itu gitu ya, mapel OSN itu 3 orang atlet untuk kita bina gitu. Jadi ketika dulu ya pernah kita akomodir semua anak yang mau ikut gitu kan, silakan gitu. Tapi akhirnya nggak efektif gitu ya. Akhirnya nggak efektif. Nah, keputusan-keputusan itu kan yang harus kita ambil. Ada anak yang senang gitu kan terhadap suatu mata pelajaran, tapi secara kemampuan masih kalah sama temannya. Nah, itu mau nggak mau ya kita tetap memilih atlet kan, memilih orang yang kemampuannya lebih baik gitu. Nah, tentu ini akan memberikan efek. Nah, efeknya misalkan ada anak yang akhirnya nggak kepilih OSN jadi demotivasi dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian kita cari solusinya gitu. Nah, biasanya di rapat Selasa atau rapat Jumat kita bicarakan. Baik Pak, dalam pengambilan keputusan itu adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini Bapak anggap dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan itu Pak? Kalau pimpinan ya dari dalam proses pengambilan keputusan itu tentu ada hal penting yang menjadi basis pertimbangan, yaitu data, informasi. Jadi ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, ya tentu yang paling berpengaruh gitu ya, yang paling mengetahui detail kondisi setiap setiap aspek pembinaan yang masing-masing urusan. Yang misalkan kurikulum, ada wakil kepala sekolah dan kurikulum, kemudian di asrama atau pembinaan juga sama gitu. Dan yang kemudian memberikan data atau informasi progresnya seperti apa, apakah ada anak-anak yang dalam hal ini misalkan memiliki kendala gitu kan, dalam kegiatan tafis misalkan, ini anak ini punya kendala apa dan lainnya. Nah, itu ketika data yang kita miliki baik gitu ya, utuh, kuat gitu kan, lengkap. Nah, ketika kita mengambil keputusan anak itu, jadi kita mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang sudah ada gitu. Nah, jadi jangan sampai akhirnya kita membuat sebuah target atau
keputusan gitu ya, yang berdasarkan asumsi gitu, Iya. asumsi. Harus berdasarkan fakta gitu ya. Iya. Data. Jadi misalnya kita menargetkan A gitu ya, asumsinya gitu. Nah kalau di nama jangan pakai asumsi gitu. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama kondisi internal, gitu kan. Kekuatan internal itu seperti apa gitu kan, kelemahannya seperti apa, dan nanti eksternal terkait peluang dan tantangannya. Nah tentu ketika SMA misalkan dalam hal ini itu kan ada target keterserapan di perguruan tinggi. Itu yang kita perhatikan adalah sejauh mana anak lulusan dari SMA mahasiswa gitu kan berkompetisi dengan SMA luar. Nah ini yang menjadi pertimbangan sebuah keputusan gitu kan, terkait tadi misalkan serapan lulusan di perguruan tinggi gitu. Apa yang harus dilakukan. Nah tadi yang mendukung gitu ya, atau mempermudah keputusan itu tadi, kalau datanya ada gitu kan, oh ternyata misal gitu ya, di kita nilai-nilai anak seperti ini. Kalau misalkan dari eksternal misal ya, kita memiliki data. Kalau dulu tuh nilai UN itu masih apa namanya, masih di rekap atau dikumpulkan seluruh kabupaten Subang misalkan. Bahkan kita bisa tahu gitu kan, Subang se-Jawa Barat gitu kan, posisi Asiba itu ada di mana. Artinya secara kompetitif gitu ya, kita sudah sebaik apa gitu. Nah kalau sekarang misalkan bisa kita ambil data itu misalkan dari tryout, nilai tryout gitu kan. Semakin besar sampel tryout itu ya artinya perkiraan posisi kita ada di mana semakin baik. Ya Pak, mungkin yang terakhir ini dari tadi yang Bapak sampaikan ya, pembelajaran apa yang bisa Bapak peroleh gitu ya dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait kondisi dilema etika ini Pak? Baik, kalau yang akhirnya bisa yang mungkin menjadi pembelajaran hidup gitu ya, dalam hal ini adalah prinsip ya, ada prinsip yang harus kita ambil dalam hidup kita, bahwa ketika kita mengambil atau membuat sebuah keputusan gitu kan, itu disadari atau tidak disadari gitu, bisa jadi ada pihak yang tersakiti gitu kan, ada yang tidak puas gitu, dan ada yang kecewa dan lain-lain gitu ya. Dan ini sejalan sebenarnya dengan kalau dalam Islam itu kan ada sebuah perintah gitu kan, misal perintah perang gitu ya, silakan mungkin bisa dilihat ya, pergilah berperang itu baik dalam keadaan berat maupun ringan. Sebenarnya kan perintahnya sama gitu kan, perintah perang, tapi kondisi setiap orang itu berbeda gitu. Jadi ketika pada zaman Nabi gitu ya, kondisi sahabat itu beda-beda gitu. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang anaknya banyak, gitu, ada yang macam-macam lah gitu. Sehingga ketika keluar sebuah perintah, ada yang ya dia nating tulus gitu kan, hidup sendiri gitu, kemudian secara keyakinan, secara pemahaman Islam sudah baik gitu. Jadi ketika ada perintah perang, dia nggak berat gitu ini. Tapi ada yang misalkan ya imannya belum kuat gitu kan, kondisinya kaya, kebunnya luas dan lain-lain gitu. Ada rasa berat gitu untuk menjalankan perintah. Nah kondisi ini yang harus kemudian kita mungkin ambil sebagai pelajaran, bahwa pun ketika kita posisinya sebagai pemberi keputusan gitu ya, pengambil keputusan gitu, ataupun kita sebagai objek dari sebuah keputusan gitu. Nah jadi kita ambil jalan yang terbaik aja gitu. Jalan yang terbaik gitu kan. Tentu kalau dalam hidup ini kan ada posisi pemimpin dan ada yang dipimpin gitu ya. Nah, kita harus siap di dua-duanya gitu. Karena pada suatu kondisi kita tuh sebagai pemimpin, tapi pada kondisi yang lain kita adalah orang yang dipimpin gitu. Nah, kita jalankan peran itu dengan baik dua-duanya gitu. Baik ketika kita sebagai pemimpin, kita tahu gitu kan efek gitu kan, perintah yang atau keputusan yang diambil terhadap orang yang dipimpin. Pun ketika misalnya kita posisinya pada keadaan misalkan orang yang dipimpin gitu, jadi ketika ada
keputusan ya kita laksanakan dengan baik lah, dengan optimal, semaksimal yang kita bisa. Mungkin. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa sekali Pak ilmunya, jadi semakin paham Betul, ya betul. bagaimana Nah, di lapangan ya, kalau mau dulu kan masih ngawang-ngawang ya, kalau ini di lapangan jadi tergambar ya. Teh. tergambar ya. Ya ini juga masih proses belajar gitu, karena ya pada akhirnya pengalaman yang kemudian bisa kita ambil sebagai bahan pelajaran gitu, bahan pelajaran gitu, nggak jarang yang kemudian dapat dari dari kaca gitu ya. Kadang-kadang itu memang harus mengalami dulu. Betul, sudah cukup ya Pak dari kami wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga usaha Bapak dimudahkan. Amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Saya ada tugas dari CGP untuk belajar kepada para kepala sekolah melalui wawancara tentang pengambilan keputusan. Beliau mungkin izin menyampaikan beberapa pertanyaan. Namun selama ini mungkin di sekolah yang bisa pimpin ada nggak kasus-kasus yang itu tuh diidentifikasi sebagai kasus yang dilema etika ya, atau mungkin ada kasus pembunuhan moral, mungkin boleh diceritakan ya sedikit lagi. Ya, dilema etika. Kalau dilema etika itu kan benar versus benar gitu ya. Jadi kita harus milih yang mana itu yang terbaik untuk keputusan yang diambil, harus yang terbaik untuk semuanya. Yang ada sebelum dan saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri gitu ya. Jadi saya selalu ngobrol sama tim, teman-teman di manajemen. Kemudian kita juga manggil yang bersangkutan seperti itu mungkin pun, jadi nanti akhirnya tuh enak gitu. Boleh diceritakan sedikit dulu Kasusnya ya. di ini ya kan saya baru nih ngecek dapat amanah kepala sekolah ya, jadi ternyata kepala PAUD juga gitu. Nah, kepala PAUD itu kan menerja juga gitu. Ya kasih pelajaran juga dan menerja. Nah, menerja itu kan jangkauannya jauh ya. Kemudian dalam palsinya juga suka terkendala. Melewati pohon karet. Koordinasinya kurang lah. Jadi ketemu paling sekali gitu ya. Dan tapi saya menggali, suka sering kesana menggali dari teman-teman gitu dari sini. Oh banyak temuan gitu ya. Oh sepertinya ini ada sesuatu yang harus diperbaiki gitu ya, dari evaluasi dan lapangan dari beliaunya juga gitu. Ini saya mah merasa dijebruskan gitu ya, merasa dipaksa harus, jadi ya seginilah saya gitu dari beliaunya gitu, merasa punya kemampuan yang kurang gitu. Ayolah kita sama-sama belajar gitu ya, dan sama saya juga kan passionnya guru tiba-tiba jadi kepala sekolah kepala PAUD juga. Memang kita yang harus banyak belajar gitu ya. Tapi kan tipe orang ada yang kalau sudah ada masalah sebenarnya dibenturkan dengan masalah dengan bawahan, itu kan harus siap ya. Kondisinya kan bawahan harus jayasa. Iya, kita bertengah-tengah gitu ya. Nah beliau ini saya lihat punya potensi yang lain gitu. Nah ketika diajak dialog, ibu maunya gimana? Menurut ibu dialog dulu dengan beliaunya. Ya saya mah insya Allah sih menerima katanya amanah apapun dari yayasan gitu ya. Dan kalau saya sekarang sebagai pimpinan di manajer seperti ini ya beginilah saya gitu. Dan ibu juga tahu kalau saya sebagai guru seperti apa. Kan beliau juga punya prestasi sebelumnya gitu, jadi misalnya juga terpilih gitu ya gitu. Tapi ketika ada kasus dari teman-teman di bawah, saya ini sepertinya beliau kurang bisa menyelesaikan. Terus ya dari sisi sepertinya koordinasinya gitu ya, komunikasinya maka kesimpulannya ibu mau nggak kalau jadi guru ditawarkan gitu antara, atau ibu siap nggak jadi maju lagi gitu.
nanti tantangannya kira-kira mau gimana, mau seperti apa ke depan gitu ya. Kalau ibu diangkat jadi pimpinan lagi, apa yang akan dilakukan ya. Kalau ibu misalnya nanti di dapat amanah guru, apa yang akan ibu lakukan. Jadi beliau juga sudah punya apa ya, dua pilihan gitu. Jadi tidak nanti saya akan dihubungkan gitu, kan nggak enak ya. Mungkin dikasih waktu benar-benar Iya, memutuskan. kalau saya kan nanti dari bawah ya, dari dialog nanti saya kan akan angkat ke atas gitu ya. Begini loh gitu kondisi teman saya. Bisa. Ya kemudian saya juga tanya evaluasi yang di rekan-rekannya ya. Oh Bu, ini kalau masalah komunikasi kan agak sulit ya. Kemudian misalnya udah jadi sebuah apa ya, kebiasaan misalnya. Ininya gini-gini kan nggak nyambung gitu ya. Nah, tapi mereka tetap baik gitu. Jadi saya juga menjaga enggak ngadu ya. Ibu kata ini ya gini enggak gitu, tapi dibangun dialog gitu. Coaching ya. Iya betul. Ya saya juga kan nggak enak ya. Dalam Islam juga kan diajarkan ya harus mengadu domba. Kita lebih bagus, berusaha, semua adalah tim kita. Mungkin selama ini ada nggak hal-hal yang dianggap efektif oleh Bunda dalam mengambil keputusan ketika ada yang tadi ya dilema itu ya. Kalau saya sih kalau ada kasus itu kadang saya nggak tahu ya. Saya dapat laporan dari yang lain. Dan saya akan tabayun gitu. Tabayun dengan cara yang elegan lah, dengan berbagai cara gitu. Tidak langsung panggil orang ini ketangkap dia aja gitu. Misalnya mungkin ada yang begitu gitu ya. Ada juga yang kita cari informasi dari berbagai sudut pandang dari berbagai pihak. dan selama Bunda mengambil keputusan tentang kondisi di dalam ini tantangannya ada nggak Bu? Banyak. Tantangan terbesarnya apa gitu ya? Tantangan terbesarnya harus yakin ya bahwa saya akan mengambil keputusan itu baik untuk kemudian bisa diterima. Jadi jangan sampai di depan saya menerima keputusan, di belakang saya ternyata gimana. Nah kemarin waktu berita ya saya dapat kabar begini gitu. Ternyata berita diminta untuk ke STMP. Bagaimana menurut berita? Kecil banget. Kita langsung, kayaknya doa saya belum terkabul Bu. Nah saya jadi kaget ya. Enggak pernah doa gitu kan. Jadi dia langsung ke langit kan ya. Bukan menyalahkan siapa, menyalahkan ini. Iya, saya pernah berdoa bahwa saya itu di sini ingin ada suasana baru. Saya di sini sudah lama. Jadi saya juga begini ketika dari kalau menurut saya ya, saya merasa saya kehilangan gitu ya, karena kepala TU yang TU di TK sehari belum ada pernah menggantikan Yang udah dia. menguasai gitu ya. Betul, kalau kurikulum kan pernah saya pernah builin gitu, pernah bororo. Kalau TU kan belum pernah, paling ada yang bantuin gitu. Secara pribadi saya masih butuh, kata saya untuk kita menurunkan ilmu kata saya gitu ya. Ada dulu gitu yang ini. Kemarin kan kita ngebahas kita cuti gitu ya, kalau sekarang kok diminta itu gitu, nanti saya juga akan tanyakan kenapa gitu. Saya juga belum dapat informasi kenapanya gitu ya, cuma kan di situ ada tulisan ini generasi misi ini gitu ya, ada yang di sekolah ya, divisi pendidikan. Gini Bu Tita, saya juga ya ke satu terus kalau Bu Tita bersedia ya mangga, itu kan pilihan Bu Tita. Tapi kalau Bu Tita tidak bersedia, saya akan perjuangkan karena saya juga butuh gitu. Iya ya. Jadi diajak dialog Dia gitu ya. terus kata Bu Tita, udah nggak apa-apa saya juga pertama itu, keduanya ketika dipindahkan, katanya saya juga ngerasa wah jangan-jangan saya juga akan Udah aware gitu. Karena saya juga sama, katanya udah 15 tahun dan tidak ganti posisi dengan yang lain gitu. Nah, makanya saya ngambil kuliah katanya. Saya juga kaget ya, dia kuliah udah tua gitu ya. Kenapa nggak dari dulu? Ya Bu, karena saya persiapan waktu itu ya, dia minta izin kuliah. Kenapa Bu mau kuliah? Ya Bu, saya harus persiapan ketika kalau ada
renovasi rekomposisi dari yayasan. Saya kalau dimutasikan ya saya kan mutasi menjadi guru katanya gitu, BTK. Udah Bu Tita kalau gitu mah saya udah dapat jawaban dari Bu Tita pribadi. Saya lapor tuh ke Pak Heri. Dari pertanyaan dari saya dapat share di grup ini kenapa Bu Tita gitu. Saya ingin dapat penjelasan gitu. Dan nama Bu Tita dipindah ke SMP. Itu belum konfirmasi juga. Belum, baru di situ kata Pak Heri, ya Bu besok kan ada rapin tuh, ada pimpinan di rapin atau apa ya. Kebetulan Bu Elva juga, nanti ada sesi waktu kita ngobrol katanya Bu Elva. Jadi saya juga diajak sama Pak Heri ketemu Bu Elva. Nah di situ baru Bu Elva, saya ingin bertanya, kata Pak Heri, Bu Elva punten saya ajak Bu Cucuy gitu ya, ini mau nanya, ya Pak, ya terima kasih Pak gitu ya. Bapak nanya kenapa Bu Tita dipindahkan gitu, alasannya apa biar tidak terjadi seuzon gitu ya, dan di lapangan itu jawabannya harus sama gitu loh. Jadi jangan sampai kamu kalau dipindahkan biasanya negatif ya. Ya emang mutasi itu kan kayak gitu ya. Ya kalaupun ada, mangga diinformasikan gitu supaya kan enak gitu. Ya ini Bu memang sudah wacana lama misalnya. Jadi kita sudah lama di BTK, kemudian ada unit lain yang membutuhkan. Jadi seperti itu. Oh ya supaya saya juga enak gitu ya. Saya kan Bu tidak mengajukan mutasi karyawan saya, maksudnya staff saya gitu ya, tidak ada. Iya memang nggak ada. Nah masalah lagi ketika Bu Tita ditarik, nggak ada teh tambahan ke sini. Iya makanya saya tanya ke siapa? Nggak ada sih. Nah itu juga kan dilema juga ya. Itu teh, gimana ya siapa gitu kan penggantinya gitu ya. Menjelang PPDB, pendidik baru harus ada. Sekarang ada. Ya kemarin mah kan Bu Tita sebagai TU, Bu Wiwin itu apa WKS kurikulum, Bu Mimin Sarperas, gitu ya. Cuma ada kita Bu Roro itu kan ketika Bu Win cuti, Bu Roro masuk menggantikan Bu Win. Ketika Bu Sarah cuti, Bu Roro masuk. Nah saat ini Bu Sarah ada. Nah ini tuh nanti apa gitu dulu Pak Kasim pernah. Kalau Sarah masuk nanti gimana? Ya ke kelasnya lagi Pak. Oh dia menghitung, mungkin yayasan menghitung ada 1 guru lebih. Tapi bayangkan di TK tuh, di TK misalnya sekarang ada 9 rombel. Gurunya itu 9. Iya. Kalau di SMP ada 12 rombel, gurunya berapa? Banyak Itu Pak. beda. Dan kita itu dari pagi sampai siang. Kalau guru nggak ada 1, ya kolaps lah. Makanya harus ada persiapan. Nah itu teh yayasan belum paham atau gimana ya? Di lapangan mungkin kebayang. Ya kata saya Pak ada yang sakit, jadinya nggak masuk, harus ada infal. Ya udah itu jangan milih guru yang sakit-sakitan. Masya Allah kata saya Bapak pernah sakit nggak sih? Kalau saya tahu ya benar. Nuhun. Hari kita mah sakit mungkin tidak meninggalkan anak-anak ya. Objeknya gitu. Kalau guru nggak sakit ya berarti kosong kelasnya. Nggak bisa saya ngasih ekal atau saya tidak bisa saya SLW mah kan biasa di pasien juga. sekarang sih guru nasihat ya, guru piket di antasan Biasa santai. jajak ke perpus. Nah kalau di TK mah paling digabung dengan kelas lain ya, dibikin tidak nyaman 2 kelas. Itu juga pas guru sakit misalnya itu juga dilema mau gimana ini. Jadi nanya dulu bagaimana menurut ibu-ibu. Udah Bu dibagi 2 aja misalnya, yang akhwat ke kelas ini, yang iklan gabung gitu. Jadi yang 1 dibagi tilu keduaan. Ada juga ya udah semuanya handle sama saya. Tapi dari ditawarkan. Jadi bukan instruksi gitu, coaching kan? Betul ya, sangat Lebih enak. iya ya. Jadi ide dari mereka sendiri dan tanggung jawab. Iya. Bisa kan oleh mereka sendiri. Ya kalau banyak lah di TPA. Di TPA apa lagi kalau kurang masuk? Nyebarin anaknya kan tiba-tiba nganter ke ruangan ini, jemputnya di ruangan mana? Iya. Itu karena ada guru yang tidak hadir. Berarti membawa di TPA, kami di Saya Wananda ya TPA. ayah, Kami ke di salah ya. bukan. Bukan ayah ini, ada kita acara.
karena kan komplek burunya di luar area bergaul dengan masyarakat, berarti jalan-jalan, mereka jalan-jalan ke WG. Tapi di sini juga kepala sekolah gitu. Nah ini yang akan saya tanyakan. Pantas Abi nggak bisa nggak busrinya, karena kan dia yang sebelumnya. Tapi jam baliknya ya sama jangan minta gaji tambahan. Tapi saya bukan nanya gaji, saya nanya job desk saya itu nanti bagaimana. Ya gini, wes. Cuma memang beliau dulu udah jadi lebih. Ini mah bukan ya kalau udah saya juga udah. Nah kalau saya kesana banyak temuan akhirnya kan kesitu banyak temuan, jadi apa yang harus diperbaiki. Kalau kita nggak turun mah saya juga pingin misalnya kayak kemarin ya hari ditunggu ya KTK biar tahu gitu ya. Yang turun siapa? Pak dokter. Allah. Makanya Pak dokter datang, Pak dokter boleh dokumentasi. Oh iya ya. Pak yang membawa Dikdasmen pendidikan dasar. Kepala sekolah. Membawa Iya, mirip gitu. Kadang gini ngerasa TK itu kurang terperhatikan ininya ya, manasnya dibanding SMP SMA. Bahkan kalau undangan juga kepala sekolah SMP SMA, kita nggak diundang misalnya, padahal diundang gitu. Lupa mungkin ya kalau di pendidikan itu ada MDTA, ada PTA dulu ya, padahal lebih konsen ke SMP SMA. Kita sebutnya support system. Karena kita juga beda dengan TK lain ya. Dilema juga ketika misalnya libur Natal. Kita nggak libur kan, tapi memberi toleransi ya kepada yang di eksternal. Ya, eksternal memang enggak, tapi kita pelayanan tetap ada. Mereka tetap sekolah, banyak memang gitu. Iya. Makanya ketika libur Idul Fitri juga kita ngikutnya sampai SMA, pegawai yayasan lah gitu ya, sama dengan pegawai beda dengan di luar. Nah itu berbenturan juga dengan eksternal yang ngikut ke KPA. Ibu saya ini belum libur misalnya. Kalau di OB bisa menentukan sendiri ya, tidak berdasar yayasan. Yayasan dan ini harus merdi gitu dengan Dina. Dengan Dina bagi rapat kapan, liburnya kapan. Kadang kita yang matchingin gitu, sama lah gitu. Yang beda itu gitu ya, karena Pak, mohon maaf ya, kakak itu bukan boarding. Dulu pernah Idul Adha, Idul Adha kan nggak libur. Ini tekan-tekan. Seperti itu kan nggak bisa disamakan. Dulu kan mereka nggak libur kan, gurunya pernah nyampe sekali banget. Tapi muridnya mah libur. Muridnya mah libur. Makanya ada semangat kebijakan ini. Seperti Idul Ramadan. Anak saya yang di SD libur. Anak TK nggak libur. Mungkin karena terlalu itu ya dilema etika, tapi kan benar juga kalau kita punya kebijakan untuk meliburkan saja, melalui aku harus ikut keluarga. Jadi kita ngapain di sini ya? Dari PHBI libur. Justru kalau menurut saya PHBI jangan libur dan kita bisa berbiar di ada acara. Nah yang justru yang non muslim kita libur buat toleransi. Walaupun kita libur kan bukan berarti melayani lah. Guru nomor itu libur. Juga bisa dayana. Upah juga dalam menyelesaikan kasus-kasus ini kita langsung di tempat atau kita libur komunikasi dengan berbagai pihak terkait mengenai budaya. Ya bisa lagi. Bisa. Jumlah saya bisa lebih takor gitu ya. Terus ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam mengambil keputusan yang sesuai yang ada seseorang yang bisa berkonsultasi atau faktor apa gitu yang memudahkan dalam hal itu manajemen. Kalau mahasiswa kerja berarti saya nanya ke PJ-nya kalau PJ-nya polisi isinya saja
ya kemarin juga belum bertanya, oh ini kan baru gitu, orang baru gitu. Saya tanya dulu nih, belum siap nggak? Enggak Bu, saya mau jangan gitu. Jadi kan sebelum memutuskan juga orangnya siap kan. Di manajemen itu. Iya, kalau di sini kan udah boleh. Karena saya juga ada ruangan masalah gitu, tapi saya juga punya kursi di sini. Oh. Daripada manggil-manggil ke sana ke sini. Kemudian pertaruhan terakhir dari semua hal yang sudah Bunda alami ya, pengalaman mengambil keputusan di saat kondisi di rumah kita, ada mungkin pembelajaran yang berharga ya buat Bunda dan nanti bisa dibagi ke tim manajemen atau Jalan terbaiknya seorang pemimpin itu kan memang harus memutuskan ya, keputusan tetap ada di pucuk pimpinan gitu ya. Namun saya harus bisa harus bisa dari sudut pandang yang bagus gitu ya, dan bisa menerima dari semua orang masukan-masukannya, jangan dari tim saya aja bisa menerima. Tapi tim lawan juga kayaknya harus dengar kenapa mereka punya pendapat seperti itu. Maka kita bisa meluruskan dua-duanya gitu. Ya, tapi saya juga banyak kekurangan ya, kadang-kadang yang saya tidak suka itu misalnya ya, ibu-ibu jangan di depan saya iya misalnya. oh Ternyata di belakang punya pendapat yang lain. Nah, kita di forum itu biasa aja jangan ikut untuk mencairkan itu gitu ya. Alhamdulillah sih nggak ada sama begitu, cuma nggak terbang. Ya alhamdulillah kalau gitu saya mah siap Bu, kata saya juga jadi kepala sekolah nggak mungkin udah pernah iya sefrekuensi. bahasa Ya saya juga belum bisa dibanding-bandingkan. Saya tidak mau dibandingkan, saya mah begini, tapi saya juga pengennya ibu-ibu itu ini mah bukan milik saya gitu ya, kita di sini bersama-sama berjuang, mari kita berjuang bersama-sama. Terus juga masih ada. Juga drama, ya sekarang lagi nyari itu siapa pemenang lomba. saya Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya, mohon Ika izin. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Mohon izin Bapak, kami dari CGP Anak 6 Kabupaten Subang ada tugas untuk belajar terhadap belajar kepada para kepala sekolah bagaimana cara mengambil keputusan dengan wawancara begitu. Boleh. Nanti mohon izin menyampaikan beberapa pertanyaan. Ya ini Pak, selama ini apakah di sekolah yang Bapak pimpin ada nggak kasus-kasus yang itu tuh dilema etika begitu Pak? Jadi yang dua-duanya mengandung kebenaran, terus Bapak harus memutuskan salah satu seperti itu. Pak boleh diceritakan? Ada. Kalau selama saya menjadi kepala sekolah itu ada kejadian ya atau kasus di mana ada dilema etika, terutama kaitannya antara sesama murid gitu ya, antara penanganan untuk kondisi individu dari murid yang berbenturan dengan beberapa murid atau kelompok, terutama pada saat murid kelas 7 gitu ya, yang qadarullah pada saat selesai PLS itu mengalami cedera di kakinya, terutama di otot, sehingga menyebabkan dia tidak bisa berjalan hampir 4 bulan gitu ya, 4 bulan tidak bisa mengikuti
pembelajaran seperti biasa di sekolah karena harus mengikuti terapi dan pengobatan di rumah sakit gitu ya, dan juga tapi tetap proses pembelajaran walaupun tidak bisa di lokasi sekolah dilakukan secara terpantau daring di rumah gitu ya. Nah, setelah 4 bulan itu anak ini sudah mulai bisa berjalan. Itu karena pas di rumahnya nggak bisa berjalan. Iya, tidak bisa berjalan gitu kan, karena ada kelelahan di otot gitu kan, sehingga menyebabkan dia tidak bisa berjalan, tidak mampu menumpuk badannya dengan kakinya gitu ya. Nah, akhirnya 4 bulan berjalan dia masuk ke sekolah gitu kan. Kebetulan sekolah kita kan sekolah asrama, anak-anak harus tinggal di asrama dan juga sekolah di ruang sekolah. Nah, kebetulan beliau ini di asrama itu tempat tinggal tidur asramanya itu di lantai 2. Oh iya Pak. Begitupun juga di sekolah kelas 7 ini ada di lantai 2. Ruang kelasnya betul, sehingga mobilisasi untuk naik turun tangga itu belum direkomendasikan oleh dokter, sehingga mau nggak mau dia harus ada di lantai bawah, baik di asrama maupun di kelas. Nah, untuk asrama alhamdulillah dia bisa dipindahkan sementara dari kamar atas ke kamar bawah gitu kan. Namun ya dalam perjalanannya ada penyesuaian yang harus dilakukan oleh anak ini yang melibatkan dengan temannya, dengan wali murid di kamar yang baru itu kan, itu juga sama itu kan, perlu untuk kemudian pemahaman dan penjelasan kepada mereka supaya mereka bisa menerima khansa untuk sementara tinggal di kamar. Begitupun untuk sekolah gitu kan. Untuk sekolah juga sama, ini juga tidak bisa naik turun tangga gitu kan, sehingga waktu kemarin itu akhirnya kita bermusyawarah bersama dengan wakil kepala sekolah gitu kan, mencari jalan terbaik untuk kondisi Hansa. Intinya kan agar Hansa ini tetap bisa belajar, intinya ke sana. Sehingga yang kita lakukan adalah Hansa ini, kelas Hansa ini ya, kelas anak kelas 7 ini dipindahkan, ya ditukar dengan kelas yang ada di bawahnya. Kebetulan kelas 8 ya kan, untuk supaya putri kelas 7 ini bisa tetap belajar, mendapatkan hak untuk belajarnya, dan tetap supaya tidak tertinggal di belajar. Nah, ini yang kemudian satu sisi kita ingin memberikan pelayanan pendidikan yang sama kepada semua anak didik kita. Satu sisi ada masalah sosial lain gitu ya, di mana untuk memindahkan ya, kelas yang dipindahkan, berarti kelas 8 ini ke atas ini juga bukan hal yang mudah ya Pak. Bukan hal yang mudah ya. Sempat ada beberapa protes kecil ya dari anak-anak, kenapa harus dipindahkan, sampai kemudian ya kita coba untuk bantu selesaikan masalah dengan cara memberikan penjelasan dan pemahaman gitu kan kepada anak-anak kelas 8 yang dipindahkan, supaya mereka melatih juga empatinya gitu kan kepada temannya, bahwasanya ya kondisinya memang seperti itu. Nah, itu kalau kamar mungkin hanya memindahkan satu ya. Ya, kalau di kamar hanya memindahkan satu. Iya. Tapi kan kalau kelas kan nggak mungkin dipindahin satunya karena beda level gitu kan, sehingga mau nggak mau yang dipindahkan itu harus satu kelas. Jadi kelasnya yang ditukar. Tadi berarti
prosedur yang diambil Bapak itu musyawarah Ya, prosedur yang diambil Pihak yang itu terkait. musyawarah jelas harus dimusyawarahkan karena ini harus diketahui oleh penanggung jawab di akademik gitu kan, termasuk oleh guru-guru wali kelas terutama untuk nanti membantu pengkondisian proses perputaran. Kalau di asrama berarti koordinasi. Kalau di asrama koordinasi dengan WKS pembinaan dengan musrifahnya, dengan orang tua juga. dengan orang tuanya juga, termasuk kalau di asrama itu kan pindah kamar dia ganti musrif. Oh, betul. Jadi musrifahnya berbeda, otomatis ya kita juga harus koordinasi juga dengan musrifahnya yang baru gitu kan, untuk nanti ditambah, berarti kan menambah satu anak untuk diberikan pembinaan, pengawasan dan juga penjagaan agar dia tetap bisa melaksanakan aktivitas seperti Oh, biasa. betul. Kemudian menurut Bapak selama ini hal yang dianggap efektif dalam menentukan keputusan ketika ada kondisi dilema etika seperti itu, Ya. apa saja Pak? Jadi hal yang efektif itu ya memang semuanya harus terkoordinasi ya, terkoordinasi antara stakeholder yang terlibat. Dalam hal ini kasus yang tadi itu, di situ ada ya pembinaan, ada urusan pembinaan, ada urusan kurikulum. Sehingga ketika menentukan keputusan, maka ya WKS pembinaan, WKS kurikulum dan yang di bawahnya berarti guru-guru musrif-musrifahnya yaitu juga harus dilibatkan, diberikan penjelasan agar semuanya tahu gitu kan apa yang harus dilakukan gitu kan, supaya anak ini juga tetap bisa belajar, ya tetap juga diberikan penguatan gitu kan, karena tidak mudah untuk kemudian bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, Pak, selama ini ada tantangan nggak Pak dalam mengambil keputusan untuk hal-hal yang dilakukan? Ya, selama ini memang tantangannya kalau untuk kaitannya dengan murid itu masih bisa di ini kan ya, masih mudah dalam kategori mudah untuk diselesaikan. Karena posisinya sekolah itu ya punya kewenangan penuh atas aturan ataupun hal apapun yang berkaitan dengan murid. Namun agak lumayan cukup berat itu atau cukup sedang itu ketika ini berkaitan dengan rekan kerja, ya kan, rekan kerja entah itu hubungan dia baik terkait dengan SDM. Nah, ini memang banyak hal yang harus diperhatikan supaya ya semuanya bisa menerima gitu kan. Ya kalau contoh dalam hal SDM itu misalnya ada kaitannya dengan sertifikasi misalnya. Sertifikasi, ada guru yang sudah in passing, ada guru yang belum in passing gitu kan. Nah, ini di kebijakan di sekolah itu kan ada iuran gitu kan, iuran yang harus diberikan oleh guru yang mendapatkan sertifikasi in passing dan belum gitu kan. Nah, kalau sebelumnya kan semuanya flat sama rata gitu kan. Dari sisi yang lain besaran tunjangan yang diberikan itu berbeda, sehingga di sini ada namanya keadilan gitu kan. Nah, akhirnya waktu kemarin saya menjabat itu ya sudah dibuatkan keputusan supaya bisa adil bagi semuanya gitu kan, yang in passing tidak merasa terbebani berat, yang belum in passing juga tidak merasa kelebihan atau keberatan gitu kan, disamakan gitu kan. Akhirnya ya sudah kita bedakan antara yang sudah in passing dan yang belum in passing. Nah, itu juga asas keadilan gitu kan ya.
ya banyak sih, banyak aspek, termasuk ada guru yang belum mengajar, ya kan, yang sebelumnya tidak mengajar, akhirnya sertifikasinya terganggu atau apa ya, ini juga kita carikan solusi bersama ya. Alhamdulillah sejauh ini sih berjalan. Ini Pak mungkin dalam menyelesaikan kasus-kasus itu apakah langsung diambil keputusan atau mungkin dipending dulu, dimusyawarahkan dulu gitu? Tergantung. Jadi kalau ada kasus-kasus yang memang butuh berpikir. Jadi tidak serta-merta reaktif gitu ya, hari ini ada masalah langsung keputusan, nggak begitu. Jadi tetap harus dicermati dulu, dilihat berbagai aspeknya gitu kan, baru kemudian setelah ini dirasa sudah cukup, sudah cocok, itu baru diberikan, diambil keputusan. Mungkin Pak ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ada ya, untuk kasus-kasus yang kaitannya dengan SDM gitu kan, karena kita ada di sekolah yayasan gitu kan, biasanya saya meminta rekomendasi atau saran, masukan dari atasan saya gitu kan, agar apa yang menjadi keputusan yang dilakukan oleh saya itu benar-benar bisa sesuai, bisa mendapatkan dukungan dari atasan, sehingga ketika mendapatkan dukungan, insya Allah kedepannya biasanya lebih mudah. Karena kalau di bawah yayasan di betul sekolah ya. Iya Bapak, itu saja mungkin Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, kemudian pengalaman Bapak berbagai mengambil keputusan dalam kondisi ada apa hikmah yang pelajaran yang bisa Bapak bagikan kepada Bapak? Pelajaran yang bisa didapat dari perjalanan kepemimpinan ini, bahwasanya memang ini bisa melatih gitu ya, melatih kedewasaan kita dalam pengambilan keputusan. Jadi seorang pemimpin, seorang leader itu memang harus punya kompetensi pengambilan keputusan, decision gitu ya, supaya karena dalam prakteknya ya pengambilan keputusan itu ada di pemimpin gitu ya, maka dalam kelihayan atau kemampuan kita dalam pengambilan keputusan itu menentukan kepemimpinan kita. Nah, dari sini kita bisa banyak belajar. Kalau misalkan hari ini kita melakukan keputusan yang keliru, ya itu tidak masalah sebetulnya, asal kita mau mengevaluasi diri, mau memperbaiki untuk kedepannya barangkali ada hal-hal yang sama. Ya, ini hikmahnya saya jadi banyak belajar untuk kemudian bagaimana cara mengambil keputusan yang bisa diterima sebaik-baiknya sebaik-baiknya. Iya Bapak, itu saja Pak, atas waktunya Pak.